Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sobat Cendekia, saya Yanti. Dan saya Pujo, kita kembali lagi bersama podcast Bikin Pintar. Bikin Celing. pintar. Nah, Sobat Cendekia, pernah nggak mungkin ada di antara Sobat Cendekia atau teman-teman Sobat Cendekia yang merasa kalau dunia ini selalu jahat sama dia gitu ya. Kadang-kadang dia selalu berusaha mendekati tapi semuanya menjauhi. Dan kalau ada suatu hal yang buruk, itu pasti terjadi karena salahnya dia. Kemarin kita sudah sempat membahas Bu Yanti tentang toxic relationship ya. Toxic relationship. Toxic relationship. Kali ini kita coba gali lebih dalam lagi dan mungkin bisa kita kaitkan dengan beberapa hal yang pernah kita bahas sebelumnya tentang fatherless. Betul. Kemudian bagaimana istilahnya masa kecil itu adalah masa-masa yang paling berharga Bu Yanti. Yes. Karena kita akan membahas attachment theory ya Bu Yanti. Attachment theory. Apa sih Bu attachment theory itu Bu Yanti? Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia katanya itu adalah bonding atau apa? Kedekatan ya? Kelekatan yang sangat erat ya antara si pengasuh dengan yang diasuh gitu. Dalam hal ini yang lebih tepatnya kalau dari teori aslinya ibu dengan bayinya. Ibu dengan bayi, gitu itu ya. Yang utama ya soalnya Bu Yanti. Ibu dengan bayinya yang utama apalagi di 3 tahun pertama gitu ya. Adalah itu masa kritis ya bagi seorang bayi. Yang berhubungan dengan bagaimana ibu memperlakukan dia di 3 tahun pertama 3 itu. Tahun pertama ya Bu Yanti. Jadi memang waktu kita masih kecil sekali ini terbentuk. Ya, aku jadi ingat Pak Pujo waktu aku melahirkan anakku yang terakhir ya, Raihan. Itu begitu melek aja mata gitu kan ya. Dokternya bilang mau menggendong bayinya sekarang katanya gitu. Anak saya kan harus di inkubator. Ya karena lahirnya 7 bulan jadi prematur. Tapi dokternya mengatakan supaya anaknya bisa survive. Bahkan waktu masih harus di inkubator pun tetap ya Bu ya? Padahal ada inkubator. Tapi dokternya sampai begging gitu, please katanya gitu kan, hug your baby 20 menit atau kalau memang susah 15 menit aja walaupun lagi sakit atau gimana, tapi yang penting tolong dihug dulu, ini bayi prematur soalnya. Ini masa kritikal. Padahal kan sebenarnya ada mesinnya. Ya, jadi itu yang dikatakan masa kritis banget. Tapi bayi mendapatkan perasaan kehangatan ibu itu ya Bu ya ketika dipeluk waktu masih kecil. Dan attachment itu dibangun dari kegiatan-kegiatan kecil seperti ini yang mendekatkan antara ibu dengan anaknya ya Bu Yanti. Actually it's way before. Please give me some enlightenment. Jadi pernah kita bahas mengenai maternal fetal microchimerism gitu ya. Itu sebuah kondisi di mana ketika seorang wanita itu hamil ya, fetal maternal microchimerism namanya ya, ketika seorang wanita itu hamil, terutama ketika ruh sudah ditiupkan ya, mulai 120 hari 4 bulan, itu ya, betul. 4 bulan. Nah itu muncul disebut dengan situasi di mana sel-sel bayi ini yang sedang berkembang ini sibuk berkelana ke otak ibunya, ke organ-organ tubuh ibunya untuk memperbaiki apa yang kurang baik. Sedangkan as intern nanti ibu pun akan memberikan perlindungan yang sama melalui plasenta kepada bayinya. Jadi mereka saling terhubung luar biasa dengan yang disebut dengan fetal maternal chimerism tadi itu. Jadi ketika dilakukan penelitian ternyata sampai mati pun ya di otak seseorang itu dilihat otaknya gitu, sel-sel otaknya dilihat ibunya masih ada koneksi itu. Sel dengan gitu anaknya ya Bu Yanti. Ya sel-sel anaknya ada di ibunya, ya sel-sel ibunya ada di anaknya. Nah ini perlu dicatat nih Bu, terutama buat Sobat Cendekia yang mungkin sedang mengandung di rumah. Hamil. Bahkan ketika sedang hamil pun relasi itu, hubungan attachment itu sudah dibangun ya Bu Yanti. Bagaimana kita memperlakukan kandungan dengan baik, mengajak dengan baik, bicara dengan baik. Hubungan orang tua pun juga akan mempengaruhi kondisi bayi ya Bu Yanti. Betul. Ini yang menarik Pak Pujo. Di kalangan keturunan Yahudi ya, ada kebiasaan ketika seorang wanita sedang hamil itu diatur banget itu oleh keluarga besar gitu ya, bahkan community untuk mengatakan pastikan harus makan kacang ini, harus makan ikan saja dengan dicampur dengan daging, pokoknya kayak gitulah ya, nggak boleh ada 2 protein hewani sekaligus, kacang-kacangan 2 sekaligus nggak boleh. Jadi semua 4 sehat 5 sempurna diatur. Tapi yang menariknya adalah mereka menyadari tentang hadirnya yang disebut dengan in vitro hearing.
In vitro hearing itu adalah di saat anak sudah ditiupkan rohnya itu, dia sudah bisa mendengar dengan baik suara Mendengar dalam ibu. kandungan ya Bu Dalam Yanti ya? kandungan ya, dalam suara ibunya, suara bapaknya. Jadi yang familiar ya, caregiver itu dia sudah bisa membedakan dengan baik. Nah, Masya ketika dia Allah. lahir dia sudah tahu nih suara papa saya, ini suara mama saya. Jadi sering-sering ngomong lah gitu Nah, ya. terutama buat bapak-bapak ya, suami-suami ini, jangan cuma diserahin ke ibunya aja untuk Iya, ngurus-ngurus kandungan ngobrol dengan gitu ya Bu bayinya, Yanti ya. diusap-usap, itu sudah bisa dia merasakan. Tapi memang yang paling strong itu memang antara ibu dengan anaknya. Ya sel mereka saling menolong gitu Oke selama Bu dalam Yanti. kehamilan. Baik. Nah, jadi tadi ceritanya nih memang yang namanya attachment atau kedekatan si anak ini atau si bayi ini dengan orang tuanya itu berarti sudah dibangun sejak dalam dalam kandungan. kandungan. Nah, Betul. berarti tidak hanya yang baik saja ya Bu ya attachment ini. Yang Jenis buruk attachment itu juga apa aja sih Bu Yanti? Ya, jadi kalau secara yang teori awalnya ada 3 Pak Ada Pujo, 3, oke. yaitu ada attachment disebut dengan secure, Aman attachment ya? yang aman, kelekatan yang aman, ada kelekatan yang insecure atau disebut juga Tidak dengan aman gitu. avoidant, Oke. kemudian ada kelekatan yang resistant, menolak Oke. gitu ya. Jadi kalau secure artinya aman, insecure atau avoidant artinya tidak aman, kemudian resistant menolak gitu ya. Contohnya nih gitu ya, kalau yang aman itu misalnya pernah kejadian nggak gitu kata di rumah yang udah punya anak bayi gitu ya, atau punya anak balita gitu, ketika ditinggal oleh mamahnya, emang nggak senang gitu ya, mama mau ikut gitu, mama mau kerja dulu sebentar lagi mama pasti kembali, begitu langsung, oh iya mama, dadah papa gitu kan ya, nanti pas mamanya pulang kembali, mama gitu, Jadi sangat positif ya, betul. lingkungannya Itu sangat positif, secure. responnya juga positif. Betul, Jadi karena itu dia contoh. percaya mamanya akan kembali gitu kan. Berarti ibunya juga konsisten ya Ibunya dalam konsisten, menepati janji dan betul, kata-kata. menepati janji dan kata-katanya. Nah, kemudian kalau yang insecure itu contohnya sama anak yang seorang anak ibunya mau pergi misalnya gitu kan ya, oh pergi dulu ya, nggak boleh, nangis, nggak boleh mama pergi, ikut, mama jahat, tapi ditinggal sama mamanya gitu kan ya. Nanti pas mamanya udah pergi, anaknya susah ditenangin, masih mama jahat, Kecemasan nggak mau main, cemas, cemas dia, anxious dia. Ya dia menolak orang lain gitu kan, yang sebel gitu. Walaupun akhirnya mau juga main dengan orang lain gitu, atau pengasuh yang mengasuh dia. Begitu mamanya pulang nanti, dia akan marah-marah tantrum ke mamanya. Mama jahat, kenapa mama pergi tadi, kenapa ditinggal aku tadi, misalnya gitu ya. Nah, sedangkan yang resisten beda lagi. Yang resisten mama mau pergi, kayak mama mau dadah-dadah, kayak terserah aja gitu. Itu bahkan udah nggak peduli ya. Nggak peduli gitu kan. Nah, kalaupun mama kembali, ya dia lebih memilih orang lain, pengasuh yang lain. Jadi tidak terbangun mamanya. attachment dengan Nggak orang ada tua. Attachment sama orang tua. Jadi itu yang teori dasarnya. Kemudian berkembang menjadi 4, kemudian disorganized, avoidant, dan seterusnya gitu. Yang dasarnya 3 tadi ya. Yes, sir. Nah, jadi kalau misalkan memang 3 jenis attachment ini sudah berkembang dari kecil, apakah ini akan berpengaruh sampai dewasa, Bu Yanti? Kalau menurut teori dari Bowlby sendiri ya, karena Bowlby adalah seorang penganut yang disebut dengan teori psikoanalisis, dan tapi sayangnya psikoanalisis tersebut sampai sekarang sudah dipertanyakan ya kevalidannya. Ya, kenapa keabsahannya dipertanyakan? Karena semua teori-teori psikoanalisis atau teori Freud tidak pernah berdasarkan penelitian ilmiah apapun juga. Itu betul-betul pure dari intuisi dan pengalaman dan pikiran Freud sendiri tanpa melakukan penelitian. Jadi nggak bisa direplika di konteks yang lain, dan sangat bias secara kultur, secara value system juga bias, dan semua ahli psikologi sekarang sepakat mengatakan ini tidak bisa dijadikan landasan teori lagi. Walaupun mungkin banyak benarnya juga, pasti ada benarnya juga gitu ya. Tapi kita harus pertanyakan kembali apakah ini akan menyebabkan seseorang memprediksi pasti orang jadi begini gitu. Iya, betul sih. Nah itu dia. Soalnya kan sekarang begini Bu Yanti, kenapa saya tanya seperti itu? Karena sekarang ini banyak yang mengaitkan masalah yang mereka hadapi gitu ya, itu dengan karena pengasuhan aku betul, dulu orang tua gitu saya yang salah gitu ya, Salahkan bikin orang saya tua punya saya. attachment yang kayak gimana gitu ya, jadinya saya insecure atau saya selalu merasa cemas. Karena saya clingy karena orang tua saya mencuekin saya dulu, makanya saya clingy karena saya nggak pernah kasih sayang dulu, makanya saya selalu mencari-cari kesalahan kepada pengasuhan orang tua. Ya. Walaupun pasti ada kontribusi itu pada kepribadian kita, karena kita hidup dengan orang tua ya, sampai kita akhirnya bisa lepas dari mereka. Ya, berarti environment kita sendirilah yang mempengaruhi bagaimana kita berbuat, merasa, dan berpikir.
Tapi kalau seandainya diganti environment-nya, kita ketemu dengan orang yang bisa mempengaruhi kalbu kita, kepribadian kita, cara berpikir kita lebih baik, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, cara lebih baik, dengan sendirinya kita juga bisa berubah sesuai dengan Jadi kita prinsip neurologi ya, sesuai dengan neurogenesis ya. Oh neurogenesis iya ya, betul. otak kita plastis sekali. Dan kepribadian itu bisa berubah over time, tergantung kepada kenyataan apakah kita merasa kita punya problem secara kognitif, domain kognitif, secara sosial, hubungan sosial, ya, secara apalagi secara fisik kita segala macam. Kalau kita merasa kita ada masalah, ya, dan kita ingin berubah, maka disitulah awal dari kesembuhan. Awal dari kesembuhan, benar Bu Yanti. Iya. Berarti kalau misalkan yang sebaliknya juga berlaku ya Bu Yanti. Misalkan begini Bu. Misalkan waktu kecil nih orang tua saya menyayangi saya, tapi ketika saya mulai menginjak dewasa, saya salah bergaul, ketemu dengan orang-orang yang toksik, selalu mengecewakan, membuat tidak tenang, itu berarti kita juga attachment-nya jadi insecure ya? Ada kemungkinan begitu lagi, itu ya. Tergantung kepada dengan siapa kita dekat. Seperti kata Nabi kita juga kan ya, kalau dekat-dekat sampah terlalu lama, bau sampah. Kamu. Dekat tukang parfum lama-lama, ikutan wangi gitu. Juga. Benar. Jadi masalah attachment ini tidak bisa serta-merta hanya dibebankan kepada masa kecil seseorang saja. Betul. Makanya saya bukan proponen dari inner child ya Pak Pujo. Kenapa? Kalau dalam Islam sendiri dikatakan ya kamulah yang bisa mengubah takdirmu sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Betul. Kemana kamu mengarahkan panca indramu ya, kemudian itu akan mempengaruhi cara berpikirmu. Ya, cara berpikirmu akan mempengaruhi bagaimana kamu berrelasi dengan orang lain. Betul. Dan seterusnya. Jadi jangan selalu menyalahkan orang lain gitu ya. Lebih fokus pada penyembuhan mungkin ya, bagaimana caranya gue bisa move on dan menyembuhkan diri saya. Nah, gitu. Karena itu bisa. Psikologi Islam seperti itu ya Bu Yanti pendekatannya. Nah, bukan berarti nggak perlu tahu sejarah loh Pak. Betul. Bagus juga kita tahu, oh ada sejarah ada gitu. Pembanding ya. Ada pembanding, oke. Tapi kita nggak akan mengatakan, oh itu memang karena salah asuh. Mari kita fokus pada memaafkan orang tuamu segala macam itu. Mari kita gali masa kecil dulu Anda seperti apa. Lepaskan semua kemarahan itu ke bantal. Atau beli mainan sebanyak-banyaknya karena waktu kecil tidak dibelikan orang tua. Itu saya itu sepertinya. Enggak sih, tapi karena saya suka beli mainan sih. Merokok lah kalau dulu nggak pernah diizinkan gitu ya. Gitu. Dengan cukup ya. Kan Freud bilang begitu. Gitu. Biasanya kalau orang merokok karena nggak cukup diberikan breastfeeding oleh ibunya. Ya pokoknya semuanya serba insting-insting gitulah yang ya. Karena saya tahu adik sepupu saya jadi merokok karena sering bergaul dengan buruh di lapangan semua. Pada ngerokok semua ikut merokok. Iya. All of my brothers ya merokok semua karena my father was a heavy smoker. Jadi memang meniru ya. Memang lingkungannya gitu. Ya, betul. Ya. Jadi sekali lagi bukan karena inner child yang tersakiti ya, belum tentu seperti itu. Tapi juga tergantung dari apa yang sudah dilalui selama ini. Tapi bukan berarti orang tua bebas dari kesalahan loh ini benar ya. Nah, karena itu Bu Yanti, gimana nih caranya? Ini mungkin untuk orang tua dulu deh. Untuk yang mungkin sedang mengandung atau masih punya anak kecil, atau mungkin buat orang-orang tua yang mungkin masih bisa sering bertemu dengan anaknya di rumah ya, mungkin sampai SMA kan kadang-kadang masih bareng di satu rumah. What can we do? Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Kalau misalkan kita merasa wah iya nih, jangan-jangan memang bagaimana saya membina komunikasi di dalam keluarga ini sudah berkontribusi kepada anak saya yang seperti ini gitu ya. Kemudian kita sebagai orang tua ingin memperbaiki kualitas attachment anak kita kepada kita. Bagaimana Bu Yanti? Ya, kita mulai dengan yang kalau kita akan menjadi calon orang tua dulu misalnya gitu Pak Pujo ya. Kita tuh mungkin harus menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini terhubung secara metafisik gitu ya. Terhubung secara metafisik. Jadi istilahnya kita jangan mengira bahwa kita misalnya taruhlah membuang racun ke tanah gitu ya, nggak akan ada imbasnya ke kita gitu misalnya, atau kita dengan membakar hutan ya dengan flare misalnya itu nggak ada imbasnya kepada kita, menyakiti hati orang lain, menyakiti hewan. Kalau orang-orang dulu kan bilang oh jangan bunuh hewan. Ya dalam agama Hindu pun begitu kan, nggak boleh memotong pohon sembarangan segala macam. Karena memang pada kenyataannya kalau kita lihat kembali esensi dari tubuh kita ini ada semua elemen alam di sini ya. Ada elemen udara, ada elemen air, ada elemen api, ada elemen tanah gitu ya. Nah, jadi kalau dalam konsep psikologi Islam kita sangat terhubung dengan alam semesta. Nah, jadi yang alam itu bukan hanya pohon, laut dan sungai dan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Alam itu termasuk anak kita gitu ya. Istri atau suami kita itu alam, teman kita itu alam. Nah,
Karena Pak Pujo misalnya nih, Pak Pujo punya semua elemen yang aku juga punya. Dan aku terhubung dengan Pak Pujo. Aku sakit dan aku putus, ya. Salah satu elemen yang Pak Pujo butuhkan gitu, itu bisa chaos akibatnya. Sama dengan, apalagi dengan anak gitu ya. Kita harus sadar bahwa sifat dari alam itu berimbas. Artinya dalam bahasa Arab itu berbalas gitu loh Pak. Apapun yang kita lakukan kepada alam, itu akan membalas kepada kita persis seperti itu. Kita siram racun pestisida ke tanah, tanah akan membalas ke kita. Ya kan, kita potong-potongin pohon semua akan membalas pada kita. Air akan membalas pada kita, segala macam akan membalas pada kita. Syaroh-yaroh itu ya Bu Yanti? Ya itu dia. Betul, ya sekecil apapun ya, itu akan membalas pada kita. Jadi ketika kita sadar kita akan punya anak, berarti kita dengan sepenuh mindfulness mengatakan, wow, saya akan ada alam yang akan tumbuh loh. Dari badan saya ini ada alam gitu kan ya, maka saya ingin alam ini nanti berbaik hati kepada saya, baik kepada saya, maka saya akan menjagamu sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Itu saya bilang kayak orang Yahudi tadi, gizinya diperhatikan banget, bahkan sampai ke bahasa-bahasa yang ingin dikuasai pun diekspos kepada anak ketika anak-anak sudah mulai di usia 4 bulan itu ya, caranya diatur, kita ngomongnya yang baik, halus-halus, yang bagus-bagus saja, bapak dan ibunya saling ngomong yang baik-baik saja, memperdengarkan berbagai macam bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa Arab, dibacakan Al-Quran, bukan orang Yahudi enggak ya, kalau kita ya, kalau kita berarti itu Al-Quran itu Pak Mojo kayak aku ya, memang aku bukan orang tersoleh dunia, enggak gitu, bukan itu maksudnya. Kakak-kakakku sampai kakak-kakakku 8 orang semuanya, itu kalau walaupun kami sholatnya belentang-belentung atau dulu itu ya, walaupun gimana, suruh ngaji Pak, bagus banget. Kenapa coba? Ibuku setiap hari mengaji. Dan ibuku seorang kuliatul mubalighat itu, jadi seorang pendakwah. Dan dia hafal Quran gitu ya, dan dia tiap hari itu membaca Quran terus dengan kehamilan sampai lahir gitu, baca Quran dan nah kita karena in vitro hearing tadi, kalau tahu kenapa pas memproduce itu persis bagus gitu, makanya walaupun kakak-kakakku bilang aku sih sholatku ya gitulah ya katanya kan, sholat terlambat segala macam, tapi kalau langsung ngaji aku katanya gitu, in vitro hearing gitu kan, dan sama dengan juga salah seorang sepupuku gitu ya, yang bapaknya meninggal ketika beliau masih belum lahir gitu ya, beliau gimana ya, sulit sekali untuk menjadi seperti seorang laki-laki gitu Pak Pujo, terlalu ke perempuan-perempuanan, tapi bukan berarti dia gay ya, tapi dia sulit untuk memproduce suara seperti suara laki-laki gimana gitu ya. Dia halus banget kayak perempuan gitu lah ngomongnya segala macam. Ibunya terus yang dia dengar. Ya, yang pas lahir pun apalagi gitu kan. Jadi dan bapakku juga kan tinggal di bapakku, mereka nggak begitu dekat dengan anak-anak sepupuku juga gitu. Akhirnya gitulah. Jadi fatherless. Itulah kenapa kehadiran bapak juga dibutuhkan ya Bu Yanti. Betul sekali Pak, betul. Ya, Dari mulai dalam kandungan. Jadi sudah mencoba membiasakan komunikasi yang baik. Kalau misalkan anaknya sudah dewasa atau mungkin jelang akil balik begitu Bu Yanti, wah ini udah bukan masa-masa. Begitu lahir dulu Pak. Oh begitu lahir. Begitu lahir dulu. Akil balik jauh banget. Begitu lahir itu supaya timbul yang tadi secure attachment yang Pak Pujo katakan gitu ya. Begitu anak haus gitu, cepet-cepet. Gak usah dibiarin oek-oek lama-lama ya Bu Yanti. Kan ada, gitu ya. Dulu pernah ada pendapat biar anaknya kuat. Biar ini strong. Nah itu. Biarin aja nangis sampai besok. Jangan sampai nanti kebiasaan manja. Gak bisa. Dulu pernah ada begitu ya. Di beberapa negara maju ya mengatakan jangan terus langsung diambil anak nangis itu. Nanti manja, terbiasa. Latihlah dia. Padahal ternyata sekarang dunia kedokteran mengatakan dalam 10 hari pertama apalagi gitu. Pokoknya 2 jam sekali susui gitu kan. Susui. Pokoknya gitu kan langsung kenapa nak? Gitu kan apa bahasa nak? Harus cepat atentif. Kenapa? Itu tadi yang dikatakan bahwa survival itu bergantung kepada proximity, kepada orang-orang yang di sekelilingnya ya Bu Yanti. Kedekatan ya. Itu di awal sampai umur 3 tahun itu penting sekali. Kalau anak mama sakit, mama kenapa? Lepaskan dulu yang lagi megang kenapa anak sakit, kenapa? Digituin dulu. Jadi itu akan sangat mempengaruhi kepada IQ-nya. Yang pengaruh IQ bisa turun IQ-nya karena lama-lama semakin kalau dicuekin orang tua dicuekin terus ya, nggak konsisten, kadang-kadang disusu, kadang-kadang kalau ngantuk nggak usah nanti aja lah. Besok gitu aja kan. ya anakku. Besok aja gitu kan, ya. Besok aja. Iya juga sih.
ya, yang konsisten diberi feedingnya, konsisten diberikan perhatiannya, apapun taruh dulu. Kalau perlu tidur dengan anakmu. Research yang terbaru mengatakan sebaiknya ibu itu memang deket anget terus dengan. Ada suara jantung ibu yang Betul. terdengar. Pengalaman dengan anak sulungku, Pak Pujo. Iya, Bu Yanti. Itu ya, misalnya nih kan tidur di sama aku ya di satu Iya, ranjang gitu betul. kan ya, dipakai tudungnya, pakai segala macamnya. Itu pokoknya pas aku kebangun sedikit, dia pasti udah lengket ke aku. Wow. Ini gimana caranya kamu bisa nyampe Luar sini biasa. lagi, nah dijauhin lagi, lama-lama lengket lagi, dia cari kehangatan ibunya untuk survival dia Iya, ternyata. betul. So that's what happened. Jadi begitu lahir ya, Bu Yanti. Terus sekarang gimana nih? Masih jauh nih menuju akil balik. Nah, jadi 5 tahun pertama, kalau menurut teorinya tadi itu psikoanalisis itu mengatakan bahwa anak membentuk internal working model, gitu ya. Internal working model itu adalah contoh barang skill bagaimana harus bersikap ketika ada situasi tertentu. Kalau orang tersenyum, begini cara kita bersikap. Kalau orang menampar, begini harusnya bersikap. Termasuk kalau misalkan kita lagi butuh bantuan, orang tua kita datang, kita kalau misalkan orang lain butuh bantuan, kita membantu. Kalau kita gitu, nangis, langsung ditolong, gitu kan ya. Nah itu kita memperhatikan terus katanya sampai 5 tahun pertama itu menciptakan dulu internal working model. Nanti ketika kita sudah bisa dewasa, biasa masa puber nih ya kan udah fisik sudah oke gitu, otak sudah bisa berpikir abstrak contoh gitu ya. Kita akan mengulang kembali katanya apa yang kita pelajari selama 5 tahun pertama dari kehidupan. Itu tidak salah menurut pendapat aku. Tapi buat aku sebenarnya selama seorang anak masih tinggal dengan orang tuanya, tetap sajalah jadi role model yang terbaik. Betul, karena anak akan terus terpengaruh oleh akan terus membuat internal working model untuk survive di berbagai macam konteks kehidupan di fase-fase berbeda di kehidupannya. Betul. Jadi manfaatkan waktu, mumpung ada waktu nih gue untuk mempengaruhi lu nih gitu kan ya. Betul. Pengaruh yang jadi teladan yang baik ya, Bu Yes sir, Yanti. yes sir. Betul. Nah itu tadi untuk orang tua lah ya, kurang lebih sampai anaknya akil balik pun, sampai anaknya bisa dilepas, 21 itu kita harus membekali dengan secure attachment, teladan yang baik, betul. kemudian konsistensi. Betul. Istilah sekarangnya tuh mindful parenting katanya gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan kita di sisi yang ini Bu Yanti, kalau misalkan kita di sisi yang sebagai anak atau sebagai pribadi yang ingin sembuh gitu ya dari attachment yang kurang sehat atau kurang baik, berarti tadi yang pertama kita harus tahu bahwa kita ada masalah dulu ya. Kenapa sih aku nggak bisa membina hubungan yang baik dan jangka panjang dengan seseorang? Kenapa sih aku clingy banget kalau nggak ada orang, gue misalnya mau mati aja rasanya gitu kan? Kenapa kalau saya punya hubungan nggak pernah ada yang berhasil? Nggak pernah berhasil ya. Kenapa semua orang musuhin saya? Kenapa? Ini pasti gara-gara saya ada dosa. Ini pasti salah saya. Mulai toksik gitu ya. Itu dia. Aduh, apa aku kurang baik, kurang banyak traktir, apa aku kurang apa? Selalu menyalahkan diri sendiri. Guilty feelings all the time. Makanya menjadi takut banget kehilangan teman. Malah kadang-kadang jadi selalu ingin membahagiakan orang lain. Oh iya, people pleaser banget ya. Ramah ke semua orang, asal bisa diterima aja, pokoknya terima aja. Terus nanti kalau WhatsApp-nya dibalasnya telat, aku salah apa, aku jahat ya, maafin aku ya. Tolong aku, kayaknya aku yang salah tadi ya, aku kurang negor kamu ya, atau mungkin gelasmu tadi kurang bersih, aku cuci ya. Ya itu agak bikin capek sih Bu Yanti. Capek banget hidup seperti itu, nggak ada kepercayaan diri sama sekali. Betul. Kalau misalkan Sobat Cendekia ya, ada yang merasa seperti itu atau ada teman yang seperti itu, mungkin bisa disampaikan untuk mungkin mencari tahu ya tipe attachment-nya seperti apa, salah satunya seperti itu ya. Iya, ingat-ingat kembali aja dulu atau tanya kepada orang tua. Dulu aku gimana sih kalau ditinggal sama mama gitu. Dulu aku gimana sih kalau ditinggal sama papa gitu. Apakah aku nangis-nangis, apakah aku nanti habis itu marah-marah gitu atau gimana gitu ya. Nah, mungkin karena ya, itu cerminannya salah satunya. Betul. Tapi intinya teman-teman Sobat Cendekia ya, dimanapun nonton podcast, tetap bisa memperbaiki diri sendiri. Iya. Tetap bisa menyembuhkan diri sendiri karena otak juga neurogenesis tadi ya bisa selalu memperbaiki, menyembuhkan diri sendiri. Sangat mungkin sekali. Jadi, jangan sibuk banget aku ini dicintai apa tidak ya, aku ini berharga atau tidak ya gitu kan. Apalagi tuh aku ini bisa nggak ya berhasil berhubungan. Nggak usah sibuk dengan 3 hal itu ya, tapi sibuklah dengan aku ini manusia yang lengkap semuanya. Aku bersyukur aku punya mata, punya ini segala macam ya. Dan aku ini yang paling penting aku bisa berharga di mata Allah. Ya gimana caranya untuk bisa memperbaiki diri aku ke depan dan terus-menerus memperbaiki diri itu aja. Ya jangan mikirkan apakah aku ini berharga? Apakah aku dicintai? Ayah ibu mengapa kau hadirkan Ayah aku ke ibu dunia? Kenapa gitu aku harus dilahirkan? Ya dan seterusnya. Sudahlah, lupakan itu semua. Betul. Ya. Jadi ini juga buat Sobat Cendekia yang memang kurang beruntung, mungkin kondisi rumahnya juga kurang baik, kurang lengkap ayah atau ibunya.
bukan berarti kalian ditakdirkan untuk gagal. Yep. Ya. You can control your destiny if Betul, you kita want to. bisa Ya. berusaha, kemudian kita bisa tadi ya, kalau yang disampaikan Bu Yanti, mencari lingkungan yang memang berkontribusi Iya, kepada kesembuhan attachment kita ya Bu betul, Yanti ya. betul. Cari lingkungan yang positif, lingkungan yang dalam istilah psikologinya juga itu abundance, yang punya abundance mindset Abundance gitu ya. mindset, wah itu spoiler untuk Eh, ini ya, eh, episode selanjutnya. Iya, pokoknya merasa bersyukur aja gitu Bersyukur, ya. Bisa bersyukur, kuatkan ya. hati. Ya. Kalau dari pembicaraan kita yang sebelumnya, lokusnya kembalikan ke diri kita. Kita yang bertanggung jawab Kita yang terhadap bertanggung jawab nasib terhadap diri kita kita dan sendiri. masa depan kita. Ya itu ya, jangan lupa ya Sobat Cendekia, selalu bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Yes. Seperti itu. Yes, yes, Ada yang mau ditambahin Bu Yanti? Kayaknya sudah selesai dulu untuk episode kali ini soalnya. Gitu ya. Baik, ya itu tadi aja. Pastikan bahwa indera kita diarahkan kepada yang akan membuat kita menjadi lebih baik, supaya berpikir lebih baik, supaya bisa berhubungan dengan orang lebih baik, dan akhirnya berhubungan dengan Tuhan dengan baik juga. Dengan baik juga. Yang masa lalu dimaafkan ya. Ya, udah masa jangan lalu dendam, maafkan ya. saja, jangan dendam. Sudah, jangan korek-korek lagi, udah deh. Ya. Kembangkan dirimu, sekedar tahu aja seperti apa dulu, oke lah, tapi jangan sibuk mencari-cari cara untuk mengurai-uraikan masa lalu. Karena masa lalu toh juga tidak bisa diubah nggak lagi bisa, ya. Dimaafkan. Masa future yang bisa kita modify. Ya? Dimaafkan saja, then let's move on gitu ya. Forgive and move on. Forgive and move on, setuju. Jangan forget, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Forgive and Dimaafkan move on. saja. Betul. Jadi kalau kita teringat pun ya bisa tersenyum karena kita sudah maafkan. Ya, gitu ya, betul, ya. betul. Karena kita lebih cinta dengan masa depan kita. Insya Allah ya, Ya. Semuanya ahli surga kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu Bu Yanti, saya rasa Yes, ini sir. akhir episode kita kali ini betul. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode kita selanjutnya yang insya Allah akan membahas soal mindset ya Bu Yanti. Ya, tentang mindset. Kenapa itu penting? Oke, kalau gitu demikian akhir dari podcast kita. Ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.